Saham GameStop naik 2.500% minggu ini. Nah, ini yang kita bisa pelajari. GameStop di sini adalah toko retail yang menjual game, mesin game, kemudian ada aksesoris game. Jadi mereka menjual kaset game, kemudian PS4, PS5, Switch, merchandise, action figure, itu semua dijual di sana. Jadi GameStop di sini seperti Alfamart atau Indomaretnya tentang game. Nah, itu. GameStop ini mengoperasikan 6.400 toko di seluruh dunia, ada di Australia, ada di US, Kanada, Europe, dan Selandia Baru. Sebenarnya GameStop di sini bukan lagi toko yang baru atau yang lagi hype, tetapi toko ini sedang sangat-sangat lesu di era pandemi. Dari situ kalian bisa lihat tokonya sepi, tetapi kenapa sahamnya bisa naik menjadi 2.500%? Bayangin 2.500%. Kalau Anda punya uang 10 juta, kalian beliin saham itu akan menjadi 250 juta. Kayak 250 juta dari uang 10 juta. Jadi kenapa sih alasannya? Ini berawal dari cuitan Elon Musk di Twitter yang memberikan tautan Wall Street Bet di Reddit. GameStop di sini maksudnya adalah pasukan game, mengajak pasukan game di Reddit untuk membeli saham GameStop. Nah, kok ada Reddit, kok ada Wall Street Bet, kok ada Elon Musk? Ini gimana ini? Saya malah bingung ini. Nah, tenang saja, kita akan jelaskan lebih dalam, tapi jangan lupa untuk like button terlebih dahulu. Reddit di sini adalah sebuah platform online seperti Twitter, seperti Facebook, tetapi ini model forum seperti Kaskus lah. Nah, di forumnya itu ada namanya Wall Street Bet, di mana investor-investor retail seperti kita itu masuk di sana untuk belajar bagaimana untuk trading saham. Wall Street Bet mempunyai 2-3 million followers sekarang di Reddit. Yang dibahas biasanya itu bagaimana cara kita bisa menginvestasikan uang kita, saham apa yang harus dibeli, dan lain-lain. GameStop di sini adalah favorit dari Wall Street Bet forum yang di Reddit. Para Wall Street Bet juga bersumpah untuk tidak akan pernah menjual saham ini. Mereka juga mengkritik kalau ada seseorang yang menyerang saham favorit mereka ini. Contohnya si Andrew Lev, seorang yang berpengalaman di Wall Street ini yang telah meramalkan kejatuhan GameStop. Pekan lalu ia sudah berhenti untuk mengomentari GameStop lagi karena dia mendapat serangan atau ancaman dari pihak seperti yang dikutip di CBS News 4. Di Wall Street Bet ini banyak investor retail yang menggerakkan ayo kita membeli saham ini secara massal. Dan juga ketika Elon Musk men-tweet seperti yang tadi, membuat saham ini diminati banyak orang lagi. Jadi membuat saham ini menjadi meroket menjadi $342 dari sebelumnya hanya $20. Jadi benar-benar sangat-sangat signifikan pergerakannya. Investor retail itu seperti siapa sih? Investor retail itu seperti Anda sama saya yang tidak punya uang billion dollar atau 1 million atau 30 million dollar. Kita hanya masuk ke market dengan uang seadanya, yaitu 100 juta, 200 juta, seperti itu. Itu adalah investor retail. Saham GameStop ini melonjak, ini membuat hedge fund atau perusahaan dana investasi itu merugi. Kenapa? Mereka lagi short selling karena diprediksi sebelumnya bahwa GameStop saham akan lanjut turun dikarenakan pandemi ini. Maka di Wall Street Bet dia tidak mau tuh. Kita nggak bakalan mengikuti apa kata mereka. Kita harus kerahkan semua orang yang ada di Reddit ini untuk membeli saham ini untuk menghancurkan hedge fund tadi. Dan akhirnya Wall Street Bet menang. Kenapa? Karena saham sangat-sangat naik. Di sini kalau kalian lihat contoh Melvin Capital atau Citron Research itu mengalami kerugian sangat-sangat besar, hampir 100% dari modal. Bahkan ada yang bilang mereka losing 2 billion sampai 3 billion dollar karena pergerakan GameStop ini. Loh, kok gitu ya? Padahal saham itu naik. Seharusnya kalau saham naik kita untung, kalau saham turun kita ya merugi. Ini kok malah sebaliknya. Nah, ini pengertian dari short selling. Short selling di sini analoginya adalah kalian bertaruh bahwa harga saham itu akan turun. Maka mereka akan menjual saham tersebut yang tidak dimilikinya pada harga tertentu dan berjanji akan mengembalikan kepada pemiliknya di kemudian hari pada saat tertentu.
Nah, jadi mereka sebenarnya tidak mempunyai saham terlebih dahulu, tapi mereka berjanji di sebuah kontrak namanya CFD, Contract for Difference. Nah, jadi short selling itu seperti itu. Kalian tidak memiliki sahamnya, tapi kalian akan berjanji mengembalikan saham tersebut pada harga tertentu atau di kemudian hari. Nah, ini yang bikin menarik buat saya. Kenapa? Banyak platform, contohnya Robinhood atau Trading 212 dan banyak-banyak lagi memblokir untuk investor membeli GameStop. Jadi kalian sudah tidak bisa membeli GameStop lagi tuh, supaya harga itu turun. Ingat, supply and demand. Ketika orang banyak membeli, harga itu menjadi naik. Ketika banyak orang yang menjual, maka harga itu bakalan signifikan turun. Nah, jadi seperti itu. Banyak platform trading yang memblokir atau membatasi perdagangan GameStop untuk saat ini untuk membantu hedge fund tadi. Apa yang kita bisa terapkan dari kebiasaan trading kita? Yang pertama, investor retail pun yang tidak mempunyai uang banyak bisa mengalahkan investor hedge fund yang mempunyai banyak uang ketika mereka bergabung bersama untuk menggerakkan market. Jadi kalau kalian investor retail, ya it's possible untuk mengalahkan hedge fund ketika semua investor retail itu bergabung. Yang kedua, market itu bisa signifikan naik, bisa signifikan turun, tidak ada yang tahu. Makanya di sini kalian harus tetap menggunakan money management yang bagus, resiko itu dikecilkan supaya apa? Ketika ada seperti ini kalian tidak losing di market. Oke, jadi pergerakan seperti ini yang signifikan seperti ini nggak hanya terjadi 1, 2, 3, 4, 5 kali, tetapi bakalan terjadi berulang-ulang. Ketika kalian waktu di untungnya ya well done, dapat cuan. Ketika kalian waktu di gagalnya seperti hedge fund tadi, ya kalian bakalan kehilangan uang sangat-sangat banyak. Jadi hati-hati, pastiin money management tetap dijaga. Yang ketiga, nobody care about us atau nobody care about you. Tidak ada yang peduli dengan kalian. Kalian mau buy, kalian mau sell di market itu nggak ada yang peduli. Yang penting market itu naik, kalian untung. Kalau turun, kalian gagal. Itu yang mereka peduliin. Mereka tidak akan peduli dengan Anda. Oke, jadi walaupun kalian pinter sekali technical analysis, pinter sekali fundamental, tetapi tidak ada yang care about you. Jadi yang bisa menyelamatkan trading hanya Anda, hanya teknik Anda, hanya money management Anda. Jadi itu yang perlu kalian terapkan. Yang terakhir, manipulasi market itu ada. Dari cerita saya tadi, itu manipulasi itu ternyata ada. Yes, ada di mana-mana. Contoh ada di Bitcoin, ada di Dogecoin yang baru ini. Dogecoin itu ketika Elon Musk bilang Dogecoin di Twitter, itu Dogecoin langsung naik secara signifikan. Kemudian ini GameStop sekarang, ini juga sama. Ketika banyak orang bergabung itu mengalahkan hedge fund. Itu sering sekali terjadi seperti ini. Jadi benar-benar hati-hati. Dan manipulasi market itu ada. Jadi walaupun setup Anda sangat-sangat bagus. Oh, ini ada triangle, ini ada double bottom, ini ada double top. Udah masuk di area trendline, udah masuk di area Fibonacci. Fundamentalnya juga bilang seperti itu. Tapi ketika manipulasi itu ada, itu tetap ada change atau tetap ada alasan market itu untuk mengalahkan Anda. Jadi tetap hati-hati, money management dijaga, risk management tetap dijaga walaupun di saham, di forex atau di binary ataupun di cryptocurrency itu semua berlaku. Jadi itu yang bisa saya pelajari dari fenomena ini. Jadi semoga ini membantu Anda. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk mensupport channel kita ke depannya. Thank you so much everyone and I will see you in the next video. Bye bye. Sebelum kalian keluar, jangan lupa untuk cek video kita yang lama di sini dan juga jangan lupa untuk subscribe karena kita selalu berikan prediksi market setiap hari Minggu dan juga kita akan berikan konten-konten menarik tentang saham, forex, Bitcoin dan yang lainnya. Kita akan bahas secara simple, menarik dan educational. See you next time. Bye.